Ketemu lagi kita dalam penjelasan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa video yang ketiga. Kali ini Bu Ida akan bahas tentang alur pelaksanaannya. Pertama adalah alur pelaksanaan PKM 5 bidang ya. PKMP, penelitian, PKMT, teknologi, PKMM, pengabdian masyarakat, PKMK, kewirausahaan, dan PKMKC, karya cipta. Pertama adalah teman-teman, kalau kamu sudah punya tim, maka kamu akan menyusun ide atau proposal. Setelah itu akan diupload ke perguruan tinggi terlebih dahulu gitu ya. Nanti ketika sudah sampai, sudah kita lihat dengan tim yang ada di PT atau di perguruan tinggi, maka kalau memang ada hal yang kurang tepat, yang kurang pas, akan dikembalikan untuk melakukan perbaikan proposal. Nah, jikalau sudah oke, maka akan langsung diupload ke Dikti. Setelah diupload ke Dikti, lanjutannya adalah kita akan nunggu nih ada pengumuman apakah kita termasuk dalam PKM yang akan didanai oleh Dikti. Nah, jikalau kita sudah dapat pengumuman didanai, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan program ide itu ya. Apa yang sudah kita rancangkan tadi ya, itu kita punya tanggung jawab untuk pelaksanaan programnya. Dalam pelaksanaan program itu, pertama akan ada monitoring dan evaluasi internal. Jadi teman-teman percayalah, kamu nggak sendirian, kamu akan didampingi oleh dosen atau orang-orang yang kita tahu bahwa dia punya potensi untuk mendampingi kalian. Nah, setelah ada monitoring dan evaluasi internal, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan kemajuan. Jadi tiap waktu tuh kan mesti tulis tuh, oh sekarang sudah sampai di tahap ini dan selanjutnya. Kemudian gak hanya ada monitoring dan evaluasi dari internal, tapi juga dari eksternal, yaitu dari Dikti. Setelah itu maka dibuatlah lanjutannya pembuatan laporan akhir. Dan setelah itu kita menunggu tuh pengumuman PIMNAS, apakah kita akan masuk dalam PIMNAS atau tidak. Setelah itu kalau memang kita masuk, maka kita akan bertemu di PIMNAS. Nah, itu PKM 5 bidang. Sedangkan PKM GT, gagasan tertulis, ini agak berbeda dikit gitu ya. Masuk dulu pertama di penyusunan ide atau proposal. Kemudian diupload proposal ke perguruan tinggi sama ya di awal, kemudian kalau memang ada perbaikan akan dikembalikan, kalau tidak maka akan dilanjutkan diupload ke Dikti. Nah, kemudian kita akan menunggu pengumuman PIMNAS, setelah itu PIMNAS, dan setelah itu pengumuman lolos didanai insentif 3 juta biasanya. Itu yang PKM GT. Nah, sedangkan PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif, susah amat ngomongnya ya. Sama yang di awal-awalnya bersama semua tuh. Ada penyusunan ide atau proposal dan pembuatan video. Ini biasanya pakai video, teman-teman. Kemudian diupload proposal ke PT, perguruan tinggi. Kalau memang nanti kita ada perbaikan, maka akan dikembalikan. Kalau tidak, dari perbaikan proposal, itu lanjut diupload ke Dikti. Setelah itu pengumuman PIMNAS. Setelah itu PIMNAS gitu ya, kalau kita masuk lagi, nah nanti akan ada pengumuman lolos didanai insentif ya 4 juta. Tadi 3 juta, yang kali ini 4 juta. Nah, PKMAI artikel ilmiah. Penyusunan ide atau proposal dilanjutkan dengan upload proposal ke perguruan tinggi. Kalau ada perbaikan maka akan dikembalikan, kalau tidak kita maka akan lanjut diupload ke Dikti, dan pengumuman lolos didanai nanti dapat lagi insentif 3 juta. Nah, teman-teman ini tiap rata-rata ya ada yang 5 bidang. Tadi kan dibilang ada yang GT, ada yang GFK gitu ya. Terus ada yang AI. Nah, semua juga itu sudah dibuat alurnya dengan jelas. Kalau pengen lebih jelas lagi, pengen bergabung, Bu Ida tunggu kalian mendaftarkan diri di emailnya BMA ya, atau nomor WA-nya BMA. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan pada waktu kamu tertarik dan pengen ikut di dalam PKM atau program kreativitas mahasiswa ini, harus ingat, pertama harus punya judul yang menarik. Yang kedua adalah memberi solusi kreatif dan inovatif gitu ya. Kan kita memang dimintanya harus memberi solusi, itu bukan hanya ngasih tahu itu ada masalah, ini ada masalah gitu ya, tapi memberikan solusi. Yang ketiga, tim sebaiknya berbeda angkatan, kalau bisa beda angkatan dan jurusan, jadi biar bisa saling melengkapi. Ini bisa nih secara, misalnya ya, ini secara hitung-hitungannya bagus nih, secara mungkin dia promosinya atau secara marketingnya bagus orang ini, tapi secara bikin videonya atau bikin apanya mungkin bagus yang kita butuh nih desain, kita butuh nih yang bagian teknologi. Oh,
macam-macam. Jadi kalau digabung beragam angkatan dan digabung dengan beberapa jurusan itu sangat baik banget, sangat bagus banget gitu ya. Jadi diharapkan demikian. Nah kemudian tim harus punya visi, misi dan tujuan yang sama. Jadi jangan sampai dalam 3 atau 5 orang. Yang satu pengen banget, kita mesti bisa lolos PIMNAS ya. Yang satu lagi mungkin ngerasa kayak, aduh nggak usah lah, yang penting kita ikut lah. Nah saya berharap tidak demikian gitu ya. Tapi punya suatu tujuan yang sama. Banyak baca gitu ya. Nah kalau orang ikut PKM nggak banyak baca, nggak punya wawasan. Karena apa nih, kamu ngerasa bahwa dunia itu kita jangan sampai kayak kata di botol purung, bener nggak? Cuma ada di situ aja dan ngerasa kita pemilik dunia, padahal kagak gitu ya. Jadi mesti banyak baca dan membuka wawasan kita. Format sesuai dengan panduan. Teman-teman ini nggak main-main. Kalau kamu lagi UTS, UAS ya, salah dikit ya, walaupun huruf yang salah, letaknya yang salah, mungkin kalau bukan bahasa Indonesia sih ya, mungkin tetap dapat nilai. Tapi kalau untuk PKM, sekali aja kamu salah langsung akan dicoret, nggak dibaca lagi isinya apa. Jadi ini penting nih, formatnya, tulisannya itu harus betul-betul benar. Nah karena itu teman-teman, Bu Ida dan teman-teman di BMA menunggu kalian. Sekali lagi bisa daftar di email bma@ciputra.ac.id. Saya belum punya tim Bu Ida, nggak apa-apa, nanti kita carikan gitu ya. Nah teman-teman, pembelajaran online bisa kita jadikan alasan untuk tidak maksimal. Namun orang yang bijak akan menggunakan ketidakmaksimalan situasi atau kondisi yang dialaminya menjadi peluang untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi sekitarnya. Bukankah itu salah satu nilai yang dimiliki oleh seorang entrepreneur? Salam sehat, salam kreatif, salam inovatif untuk kita semua.